Pancasila, 5 sila, satu janji bangsa. Tapi hari ini kami hadir membawa satu pertanyaan yang tidak bisa kita abaikan. Apakah janji itu masih dipegang teguh oleh mereka yang kita percaya memimpin negeri ini? Perkenalkan, saya Izar. Altaf, Saya M. Safir Febriani. Rio. Saya Nadine. Akmal Syarif Ramdan. Saya Queen. Dan saya Afril. Kami mengangkat satu isu nyata yang masih membayangi wajah pemerintahan Indonesia. Korupsi sistemik. Tesis kami tegas, korupsi bukan sekedar persoalan hukum. Ia adalah pengkhianatan langsung terhadap nilai-nilai Pancasila yang selama ini kita agungkan. Sila pertama menegaskan ketuhanan yang Maha Esa, landasan moral dan spiritual seluruh bangsa. Namun, ketika ada seorang pejabat bersumpah atas nama Tuhan lalu dengan sadar dia menggelapkan uang rakyat, itu bukan lagi hanya sekedar kejahatan. Itu pengkhianatan spiritual. Korupsi meruntuhkan fondasi moral paling mendasar dalam Pancasila kita. Sila kedua dan sila kelima menuntut kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial. Data KPK menunjukkan korupsi merugikan negara puluhan triliun rupiah per tahunnya. Dana yang seharusnya membangun sekolah dan rumah sakit untuk rakyatnya. Tidak ada kemanusiaan, tidak ada keadilan dalam setiap rupiah yang dicuri dari uang rakyat. Sebagai Gen Z di era digital, kami menyaksikan pemerintah membangun e-procurement, portal keterbukaan informasi, hingga platform pelaporan online. Tapi, kami bertanya-tanya, apa artinya inovasi teknologi jika integrasinya nihil? Teknologi hanya benar-benar bermakna saat dioperasikan langsung oleh manusia yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Cinta tanah air bukan cuman soal upacara bendera atau hafalan lirik lagu. Ia adalah kemarahan yang tepat ketika melihat negeri ini digerogoti dari dalam. Sila keempat menggambarkan kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat, bukan musyawarah yang sudah dikondisikan untuk melayani kepentingan segelintir elit. Pemerintah mendirikan KPK sebagai simbol komitmen anti korupsi bangsa. Namun, revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 menuai kritik keras karena dianggap merendahkan independensinya. Inilah ironi yang paling menyakitkan. Sebuah kebijakan yang diklaim sebagai reformasi justru berpotensi memperlemah penegakan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Indonesia masih mencatat posisi yang memprihatinkan dalam indeks persepsi korupsi global. Ini bukan sekedar angka, ini adalah cerminan nyata bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih sebatas slogan. Sementara jutaan masyarakat terus berjuang setiap hari untuk mendapatkan layanan publik yang seharusnya menjadi hak mereka. Mewakili kami semua, saya ingin berkata jujur. Kami marah, tapi kami menolak untuk apatis. Pancasila bukan warisan yang mati. Ia akan hidup jika kita yang menghidupinya. Dan itu dimulai dari kesadaran, keberanian, dan tindakan nyata hari ini. Solusi pertama, wujudkan transparansi anggaran secara real-time melalui platform digital terbuka yang bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun. Kedua, kembalikan independensi KPK melalui reformasi regulasi yang benar-benar bebas dari tekanan dan intervensi kepentingan politik manapun. Ketiga, integrasikan pendidikan anti korupsi secara nyata dan menyeluruh di semua jenjang pendidikan nasional, mulai dari bangku SD. Keempat, generasi kami siap menjadi agen perubahan. Jika sistem belum berubah dari atas, maka kita ubah dari bawah, lewat suara, lewat pilihan, dan lewat aksi nyata. Korupsi bukan takdir bangsa ini. Pancasila bukan sekedar hafalan. Ia adalah cerminan dari siapa kita yang seharusnya. Dan siapa kita harus menjadi? Suara Pancasila ada di sini. Di pilihan kita, di aksi nyata kita. Kami menolak bungkam, karena diam di hadapan ketidakadilan adalah pengkhianatan terhadap Pancasila itu sendiri. Terima kasih.